Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi hamdan yafi ni'amah wa yukafi'u mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin. Ya Rahman Rahimin, arhamna bi rahmatikal wasi'ah wa'afina wa'fu anna wa ala ta'atika wa syukrika 'inna. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tursina 'alaina wa ardina warda 'anna. Alhamdulillah, kita kembali mengingat nikmat Allah sembari mengucap alhamdulillah, berterima kasih dan bersyukur kepada Allah. Allah masih memilih kita untuk mendatangi rumahnya, masih memberi prioritas yang banyak untuk mendatangi rumah Allah. Seperti yang pernah disebut zaman dulu, Rasulullah pernah memanggil nama-nama orang yang tidak datang sholat subuh karena kehilangan kejadian. Rasulullah kejadian, kata orang Sumbar, kok hilang nak dicari, kok hanyut nak dipintih. Kalau hilang dicari katanya, kalau hanyut mayuk jangan dibiarkan hanyut terus. Dipintih artinya disekat ataupun dihalangi dia dari hanyut terus. Orang yang jauh dari masjid itu hanyut dari arus keduniaan, dari arus harta benda, dari urusan keluarga, urusan keduniaan, dan banyak juga yang hanyut ditelan gelombang era globalisasi. Berapa manusia yang hanyut, yang jauh dari masjid gara-gara pengaruh dampak negatif implikasi era globalisasi. Na'udzubillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, salawat dan salam ke atas Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Insyaallah pagi ini suratan khusus tentang Sayyidul Istighfar. Dulu bulan Ramadan pernah disorat di sini ya. Waktu tazkirah subuh bulan Ramadan pernah disorat. Dalam Quran, menurut ulama, dalam Quran banyak ayat tentang istighfar itu lebih 200 ayat tentang istighfar. Tadi dibacakan dua ayat sebenarnya ya. Tadi dalam surah Ali Imran yang kita dengar dalam salat ayat 16 dan 17 tentang istighfar. Patutnya istighfar ini agenda dari mukmin. Orang yang mengimani dan meyakini Allah, dia akan rajin beristighfar. Ada kisah di zaman Imam Hasan Basri. Kisah tokoh waliullah ya. Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri ini gurunya sahabat Nabi, tak sempat jumpa dengan Rasulullah. Gurunya para sahabat. Satu hari dia pergi ke pasar, macam kita pergi belanja ke pasar, di sana juga begitu. Pulang dari pasar, biasanya dia minta tolong sama orang yang tukang angkat barang, pemikul barang. Kalau sekarang naik becak ya, kalau tidak ada kendaraannya naik becak. Ataupun kereta yang disewa itu apa namanya? Gojek. Naik gojek. Jadi Imam Samsi memanggil seorang tukang angkat, diangkatnya lah barang imam dari pasar ke rumah. Imam Samsi mengiringinya. Sepanjang jalan, Alhamdulillah, astagfirullah. Alhamdulillah, astagfirullah. Tidak berhenti.
Itu Gojek itu ya, tukang angkat barang, supir beca, alhamdulillah, astagfirullah, alhamdulillah, astagfirullah. Imam Hasan Basri kaget. Sampai di rumah sudah dibayarnya upah. Ditanyanya, Pak, saya dengar Bapak tadi membaca alhamdulillah, astagfirullah, alhamdulillah, tidak berhenti. Iya, itu amalan saya. Karena saya lihat saya ini dan manusia semuanya sama dengan saya. 24 jam menerima nikmat Allah. 24 jam menerima nikmat Allah yang tidak terhitung, tak terkira, tak ternilai. Wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu coba menghitung nikmat Allah, tidak mampu menghitungnya. Jadi astagfirullah saya itu tujuannya, manalah tahu ada nikmat Allah yang saya salah gunakan. Manalah tahu ada nikmat Allah yang saya salah gunakan, itu saya tebus dengan istighfar. Itu tujuannya. Alhamdulillah saya itu, kita menerima nikmat tak berhenti. Itulah cara saya merespon nikmat Allah, menunjukkan saya bersyukur kepada Allah. Saya baca alhamdulillah. Nikmat diterima 24 jam, direspon dengan alhamdulillah. Nikmat itu kadang-kadang tidak disyukuri, dikufuri, digunakan untuk melakukan perkara yang dimurkai Allah. Astagfirullah, alhamdulillah, astagfirullah, alhamdulillah, astagfirullah. Lalu kata Imam Hasan Basri, teruskan amalan Anda itu, katanya. Itu sudah amalan yang terbaik, maksimal baik. Astagfirullah ya. Di sini pula penghulu istighfar. Penghulu ini artinya istighfar yang terbaik. Boleh juga kita sebut namanya induk istighfar. Orang kita suka dengan kata-kata induk ya. Penghulu jarang kita pakai. Bapak jarang, induk pakai. Ibu dipakai. Ibu negeri, ibu kota. Ini boleh dikatakan induk istighfar. Di sini pula ada ceritanya di sini. Di belakang ya, cerita orang saleh, waliullah meninggal dunia. Cerita ini dikutip dari buku Jagalah Allah, Allah Menjagamu. Buku ini ada di Shopee. Buku ini karya Dr. Ain Al-Qarni Hafizahullah, pengarang buku La Tahzan. Dalam buku itu halaman 330 edisi Arabnya, dulu dibeli di Medina, buku ini tahun 2000, pergi umrah dari Brunei tahun 2000, dibeli di Medina. Ini judulnya apa? Judul asli bahasanya Ihfazillah Yahfazka. Tapi judul bahasa Indonesianya Jagalah Allah, Allah Menjagamu. Artinya kalau kamu jaga agama Allah, Allah akan menjaga hidup matimu. Jadi dalam buku ini ada kisah orang saleh, ulama besar, ulama bersyukur meninggal dunia. Lalu ada jemaah yang ketemu dalam mimpi. Kata orang sekarang online ya, tapi dalam mimpi ya. Sempat berkomunikasi, berdialog, ditanya oleh orang yang masih hidup, ma fa'alallahu bih, bagaimana nasib Tuhan pada sisi Allah. Biar bisa dulu sehat-sehat do sama dia do, pade do, tenang do, aman do. Jawabnya apa? Allah mengampuni dosaku semuanya tanpa kecuali. Apa kabar Tuhan di alam barzakh sana? Kami ingin tahu. Oh, jawabannya Allah mengampuni dosaku tanpa kecuali. Si jemaah menanya lagi selanjutnya, apa gerangan rahasia dan amalan Tuhan waktu hidup, dan apa nasihat Tuhan untuk kami yang masih hidup ini? Sebelum kami masuk dalam perut bumi, masih berada di permukaan bumi, apalah
nasihat Tuhan untuk kami amalkan. Katanya, perbanyaklah baca doa penuh istighfar. Perbanyaklah membaca doa penuh istighfar. Kisah orang saleh yang berkomunikasi dengan orang hidup itu banyak ditulis ulama ya. Banyak ditulis ulama, dibukukan kisah-kisah ulama yang hebat meninggal lalu berkomunikasi dengan orang yang masih hidup. Ditambahkan oleh Dr. Al-Qarni di sini dalam bukunya, penghulu istighfar sangat aneh dan luar biasa kesan dan hikmatnya. Anda semua perlu menghafalnya, membaca pagi petang, bacalah setiap selesai sholat fardu, bahkan bacalah berulang kali sebanyak mungkin. Bismillah, dengan izin Allah. Ajarlah anak, ajarlah istri. Duduklah sejenak bersama istri pagi hari pulang dari masjid atau sebelum ke masjid. Pulang sesudah maghrib, pulang sesudah isya, ayo kita membaca sayyidul istighfar. Rangkul anak-anak, bawa anak untuk mengamalkan sayyidul istighfar ini. Dalam hadis dikatakan, siapa membaca istighfar ini di pagi hari dengan yakin, macam mana nak yakin? Dia mesti belajar isinya macam mana, terjemahannya macam mana. Siapa membacanya dengan yakin, katanya dibacanya di pagi hari dengan yakin. Kalau teks hadisnya dikatakan di sini, man qalaha minan nahar mukinan biha. Siapa bacanya di siang hari, di awal pagi dengan yakin, famata min yaumih, kalau ditakdirkan meninggal pada hari itu sebelum sorenya, fawa min ahlil jannah. Orang itu ahlul jannah. Ini jalan pintas untuk meraih jannah. Selanjutnya wa man qala minal lail, siapa bacanya di malam hari sesudah maghrib, wa huwa muqinun biha, yakin dengan isi maksud tujuan sayyidul istighfar ini, meninggal sebelum subuh, dibacanya sesudah maghrib, sebelum terbit fajar dia sudah meninggal, fa huwa min ahli jannah. Rawahul Bukhari. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari, ini dikutip dari Riyadhus Shalihin, hadis nomor 1875 Riyadhus Shalihin, dan dibilang sering Riyadhus Shalihin ini ada edisi Indonesianya, ada edisi Malaysianya, ada edisi Singapuranya, ada di Shopee. Banyak pilihan, mau yang murah, mau yang sederhana, mau yang mahal, mau yang canggih. Edisinya, cetakannya ada di Shopee. Buku La Tahzan ada di Shopee. Buku Jagalah Allah, Allah menjagamu ada di Shopee. Sekarang dunia dengan Shopee. Kenapa barang-barang lain kita order, kita beli di Shopee? Buku yang menyelamatkan hidup kita, suami istri dan keluarga, enggak dibeli. Itu nanti akan ditanya. Orang yang selalu memesan barang-barang di Shopee akan ditanya apa saja yang dilihat di Shopee itu. Apakah hanya untuk keperluan fisik dan biologi saja, keperluan jasmani saja yang dibeli di Shopee, keperluan rohani diabaikan. Jasad akan hancur saat dalam kubur, rohani tidak hancur, rohani kekal. Kalau rohani hancur bersama badan, samalah manusia itu matinya dengan mati kucing, mati lembu, mati kerbau. Manusia bila mati menempuh era baru. Dulu kita bilang manusia itu menempuh 4 era ya, 4 tahap. Disebut dalam surah Al-Baqarah dan surah lain juga. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Ayat 28 surah Al-Baqarah, nanti pulang ke rumah tengoklah Pak ya. Ayat 28 surah Al-Baqarah halaman 5. Bagaimana kamu tidak akur kepada Allah? Kenapa tidak meyakini Allah? Kamu melalui 4 tahap.
Sebelum lahir dianggap amwat. Kuntum amwata. Dulu kamu mati. Lalu sekarang hidup. Summa yumitukum. Kemudian nanti akan mati. Tiba saatnya. Hari-hari kita mendengar imbauan berpulang ke rahmatullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kadang satu hari lebih dari sekali yang meninggal, lebih dari seorang yang meninggal. Fa'ahyakum, sekarang kamu dihidupkannya. Tsumma yumitukum, kemudian tiba saatnya kamu akan mati. Tsumma yuhyikum, kemudian kamu akan dihidupkan untuk selama-lamanya. Tsumma ilaihi turja'un, nanti berhadapan dengan Allah. Allah yang mengasih nyawa, yang ngasih hidup, yang ngasih bumi, yang mengasih nikmat, nanti akan bersua dengan Dia. Inna ilaina iyabahum, tsumma inna alaina hisabahum. Akhir ayat dalam surah Al-Ghasyiyah. Inna ilaina iyabahum, tsumma inna alaina hisabahum. Ayat 25-26 surah Al-Ghasyiyah halaman 592. Inna ilaina iyabahum. Semua manusia akan kembali kepada Allah. Tsumma inna alaina hisabahum. Semuanya akan dihisab. Semua akan dihisab. Berapa umur? 60 tahun, 50 tahun, 70 tahun. Selama 60, 50, 70 itu apa saja yang dibikin. Usia remaja, maaf, usia remaja Anda kemana Anda? Di mana waktu usia remaja? Usia remaja secara khusus akan ditanya, adakah dimanfaatkan dengan baik? Pertanyaan ketiga tentang uang, dari mana diperoleh, berapa penghasilan sebulan, seminggu atau sehari, dan kemana perginya uang itu? Kemana dibelanjakan? Kalau di Shopee, apa yang dilihat di Shopee itu? Apa yang dicari-cari di Shopee itu? Dan yang keempat, adakah amal? Adakah Anda mengamalkan ilmu Anda dengan baik? Tentang ilmu akan ditanya, tentang uang akan ditanya, tentang umur akan ditanya, tentang usia muda akan ditanya. Baiklah Pak ya, kita lihat dulu teks hadis doa ini. Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau lah rabbi. Nah, rabbi ini tengok di belakang makna Rabb. Tengok di belakang makna Rabb. Di sini yang tertulis saja ada 12 Pak ya. Namanya Tuhan Al-Ilah. Maknanya Al-Malik, pemilik. Maknanya ketua, As-Sayyid. Maknanya penterbiah, murabbi. Pengurus, Al-Mudabbir. Pencipta kemaslahatan, Al-Muslih. Pencipta dan pengatur segala yang berlaku, Al-Mutasarrif. Penutup kekurangan dan keperluan Anda, Al-Jabir. Yang layak disembah, Al-Ma'bud. Al-Mutammim, yang menyempurnakan segala urusan makhluk. Pemberi nikmat, Al-Mun'im. Penjaga, Al-Qayyim. Di sini saja ada 11. Bukan hanya Tuhan Pak ya. Mana Rabb itu, jadi maka kita terjemahkan, ya Allah, Dikau lah Rabbi. Kalau kita katakan Tuhan, kita ambil 1 dari 11, berarti tidak sampai 10% nanti maknanya. Yang tertinggal itu tercicir, tidak kita salurkan maknanya. Jadi maka kita katakan, Dikau lah Rabbi. Nah, tiada ilah selainmu ya Allah. La ilaha illa anta. Itu sama dengan la ilaha illallah. Sama tuh. La ilaha illa anta, la ilaha illa ana, la ilaha illahu. Dalam ayat kursi, Allahu la ilaha illahu. Sama ya. Khalaqtani, saya adalah makhluk ciptaan ya Allah. Bila kita baca ini, kita ingatlah yang kita itu makhluk ciptaan Allah. Dulu kita tak ada, kemudian kita akhir, kita sedang menempuh perjalanan hidup puluhan tahun, sudah ada anak, sudah ramai cucu, sudah banyak yang dia menikmati dalam kehidupan ini. Khalaqtani wa ana abdu. Saya ini hamba ya Allah. Ana khalq. Saya makhluk ciptaanmu, engkau
hamba engkau Tuhanku ya Allah, wa ana abdu wa ana ala ahdika wa ahdika. Saya iltizam itu patuh artinya apa ya? Iltizam dipakai dalam bahasa Inggris ya, di Indonesia belum dipakai. Iltizam taat dan patuh dan setia terhadap janjimu. Nah, kita ada janji dengan Allah dan kita wajib memperbarui janji. Janji kita apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Kita dengar dalam azan, kita dengar dalam qomat, wajib kita sebut waktu tahiyat. Itu janji kita. Kita ini bertuhankan Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya memohon perlindunganmu dari kejahatan yang kulakukan. Banyak dosa kita selama ini. Itu dampaknya besar. Hari ini tidak dibawa buku kesan dosa ya. Dalam catatan ulama, lebih 30 dampak dosa dalam kehidupan. Implikasi dosa, kesan dosa. Itulah kita minta kepada Allah agar kita dilindunginya dari kejahatan yang kita lakukan. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Saya mengakui nikmat anugerah-Mu ke atasku ya Allah. 24 jam kami menerima nikmat-Mu ya Allah. Wa abu'u bi dzanbi. Dalam pada itu saya juga masih tegak berbuat dosa ya Allah. Nikmat-Mu saya gunakan untuk berbuat dosa. Rumah untuk buat dosa. Arus listrik untuk buat dosa. Oksigen dihirup. Air diminum. Nasi dimakan. Bumi dihuni, ditempuh, dilalui untuk buat dosa. Itu bagi para pendosa lah ya. Bagi para pendosa. Nikmat Allah digunakan untuk membuat dosa. Na'udzubillah. Faghfirli. Ampunilah dosaku ya Allah. Ini intinya. Ampunilah aku ya Allah. Kemudian diakhiri dengan sanjung dan puji. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Oleh itu ampunilah aku karena sungguh hanyalah Engkau yang dapat memberikan keampunan dosa. Nah, dalam hadis 40 ya. Hadis arba'in juga ada di Sopit Pak ya. Hadis 40 hadis kecil mungkin tidak ada di rumah. Hadis arba'in hadis 40 mungkin tidak ada di rumah. Tidak mungkin tidak ada di rumah. Karangan Imam Nawawi. Kalau ini mungkin besar, tapi ini tidak besar. Nah, 40, tapi isinya 42 hadis. Di asun hadis di sana dibilang apa? Wahai anak Adam katanya. Selagi engkau mengharapkan aku, berdoa kepadaku, aku akan mengampunkan engkau. Aku akan mengijabah doamu. Doamu akan kukabulkan. Kalau engkau datang hadapku, membuat dosa sampai ke langit, kata Allah, aku akan memberi keampunan sampai ke langit. Kalau dosamu sangat luas, sangat banyak, seluas bumi, memenuhi bumi, aku akan memberi keampunan sebanyak itu. Aku tak peduli, kata Allah. La ubali, aku tak peduli, kata Allah. Bacalah ya hadis arba'in nomor 42, hadis nomor terakhir. Mudah-mudahan ada kesannya, ada manfaatnya. Jazakumullahu khairan. Inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.